Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kapasa dimanapun saja berada? Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan kesehatan, rezeki dan nikmat hidup. Kalau kita juga sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu seperti beliau. Baik, langsung saja. Ada kejadian yang cukup heboh, bahkan sangat heboh lah ya. Ini tepatnya meliputi daerah wilayah Jawa Barat, terutama di Bogor. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Barat. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak dari BPK perwakilan Jawa Barat. Kalau Bupati sudah biasa, ya kan, pejabat gubernur sudah biasa. Di sini ada BPK-nya. Wow, amazing. BPK, waduh, ngapain tuh BPK-nya di sana ya? Ya, jadi tadi malam sampai pagi memang KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah Jawa Barat. Pelaksana juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu 27 April 2022. Mereka diantaranya itu Bupati Ade Yasin dan orang-orang dari BPK. Operasi itu sebenarnya dilakukan sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Jadi tim KPK melakukan pengintaian. KPK ini benar-benar kerjanya rapih gitu. Kalau nggak yakin dulu dengan target, mereka nggak akan bergerak. Saya salut dengan KPK ya, secara pribadi kerja. Makanya KPK ini harus dipertahankan terus. Jangan sampai oknum-oknum pejabat ini di tengah pemberantasan korupsi yang terus dilakukan justru malah semakin menjadi-jadi gitu. Kalau di Lampung sendiri sudah 4 bupati, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, dan Mesuji. Kalau di Lampung ya, provinsi Lampung. Ya. Jadi kegiatan tangkap tangan ini memang dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan suap. Ya. Nah, jadi KPK masih memeriksa mereka yang ditangkap ini dalam waktu 1x24 jam. Dan setelah itu KPK akan menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud. Nah, sementara untuk perkembangannya sendiri akan dilimpahkan lebih lanjut. Siapa yang di Bogor ini Teh Ii sama Kiai Nogosari itu kumaha eta mah. Jadi kalau ini ya mungkin baru sebatas itu pengembangan dari yang bisa disampaikan dari KPK. Kawan-kawan media yang ada di pusat Jakarta masih terus akan melakukan pemantauan, menggali keterangan. Nah, kita beralih ke profilnya ya. Bupati Bogor ini Ade Yasin ini lahir pada 29 Mei 1968. Dia merupakan istri dari seorang polisi. Mereka menikah, dia menikah dengan ajudan Inspektur 1 atau itu H. Yanwar Permadi yang bertugas di Polres Bogor dan punya 2 anak. Ya. Nah, jadi sebelum terjun ke dunia politik, Ade Yasin ini berprofesi sebagai pengacara yang membela masyarakat tidak mampu yang termarginalkan selama 11 tahun. Setelah terjun pada 2008 melalui Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kemudian ternyata juga dia punya kakak namanya Rahmat Yasin yang juga pernah bermasalah dengan persoalan yang sama. Jadi Rahmat Yasin ini juga diduga menerima suap atau memotong pembayaran dari beberapa satuan perangkat kerja daerah atau SKPD ya.
di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol. Waduh, Jonggol nih muncul lagi nih. Jonggol. Mau kemana? Mau ke Jonggol. Selain itu dia juga Rahmat Yassin menerima Toyota Velfir senilai 825 juta. Kemudian dia resmi ditahan selama 20 hari, ya kan. Jabatan politik pertama dia yaitu peraih gelar master dari Universitas Juanda Bogor, dan kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014. Kemudian Ade terpilih lagi untuk periode kedua 2014 dan 2018. Dia masuk di Komisi A membidangi bidang hukum, pemerintah, dan peraturan-peraturan. Untuk di parpol memang dia cukup aktif ya Ade. Ade terpilih menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC P3 Kabupaten Bogor untuk 2010-2015. Ironinya memang antara Ade Yassin dan kakak beradik ini dan Rahmat Yassin ini merupakan keluarga dari Yassin juga, keluarga Yassin dari ketua cabang P3 Bogor. Ade melangkah ketika Provinsi Jabar dan terpilih menjadi ketua DPW P3 Provinsi Jawa Barat untuk periode 2015-2020 yang membawahi 27 DPC. Ade juga aktif di sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti pembina PP2A Kabupaten Bogor sampai sekarang. Dia juga masuk di Muslimat NU, KPPI, serta anggota Dewan Nasihat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Nasib Ade Yassin ternyata memang mirip dengan sang kakak ya, Rahmat Yassin. Keduanya sama-sama berujung ditangkap KPK. Rahmat sendiri dicokok dalam operasi tangkap tangan KPK terkait kasus uang sebesar 4,5 miliar dalam tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri atau BJA. Dia ditangkap pada 7 Mei 2014. Laporan saat itu bahwa Rahmat tengah melakukan kegiatan bowling atau rebo keliling di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selepas kegiatan itu, Rahmat pulang ke rumah pribadi di perumahan Yasmin, Sektor 2 Jalan Wijaya Kusuma Raya nomor 103, Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor. Jadi saat itu sebenarnya Rahmat sudah dibuntuti oleh tim dari KPK ya. Tidak lama setelah Rahmat masuk ke rumah, tim KPK datang dengan menggunakan 4 mobil di rumah dia. Kemudian menjemput Rahmat dari rumah untuk menuju kantor KPK di Jakarta. Petugas KPK yang lain juga langsung menggeledah ruangan kerja dan ruang sekretaris Bupati Bogor di Kompleks Pemda Bogor di Jalan Raya Pemda Cibinong. Dalam OTT KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor Muhammad Zairin dan Franciscus Caperius dari pihak swasta. Setelah kasusnya diadili, Pengadilan Tipikor Bandung lantas memvonis Rahmat dengan pidana 5 tahun 6 bulan terkait kasus suap tukar menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Hakim menyatakan Rahmat terbukti bersalah melanggar pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi kawan-kawan sekalian, korupsi memang sulit hilang ya, karena peluangnya selalu ada. Kemarin juga saya sudah bicara dalam video saya bahwa budaya moral atau demoralisasi ini yang sedang dialami kita, kemerosotan moral, ya kan? Seolah oknum-oknum yang memanfaatkan duduk di yang sedang menempati jawaban berkuasa di kursi-kursi empuk mereka ini diduga memanfaatkan peluang untuk memperkaya diri pribadi. Mau sampai kapanpun juga Indonesia nggak akan maju kalau oknum-oknum yang seperti itu masih terus ada. Dan akhirnya juga rakyat yang
terbebani. Mereka pembayar pajak, tapi hasil pajak mereka ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya jadi. Jadi konsep dari negara yang saya bilang kemarin bahwa kita masih berkembang dan menuju negara maju, ini mungkin banyak aral dan rintangan, tapi yakin saja kalau kita mau berubah semuanya pasti bisa. Oke, demikian, terima kasih dari saya, Kak Pasha, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.